dan perkara mengingatkan terhadap pentingnya tauhid dan berdakwah di jalan kalimat la ilaha illallah. Bukanlah dakwah ini hanya diberikan terhadap orang-orang musyrikin saja, ataupun orang-orang yang mereka memiliki kerancuan dalam tauhidnya saja, bukan. Bahkan orang-orang yang bertauhid pun, yang tauhidnya lempeng, yang tauhidnya bagus, masih diingatkan untuk mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengingatkan kepada para sahabat, yang mana para sahabat adalah aulia Allah, para wali-walinya Allah, yang mana para sahabat adalah sadatul muwahhidin, pemimpin-pemimpinnya para muwahhidin. Diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mereka senantiasa bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Bayi'uni ala an la tusyriku billahi syai'a." Berbaiatlah kalian kepadaku untuk kalian tidaklah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Ini siapa? Para sahabat diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan ini. Mereka adalah orang-orang yang tauhidnya luar biasa. Dibahas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mereka itu bertauhid. Di dalam hadis lain, hadis Aus ibn Malik, beliau mengatakan, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam tis'atan aw thamaniyatan aw sab'atan." Kami bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jumlah kami itu kalau tidak 9 orang, 8 orang, 7 orang. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala tubayi'una Rasulullah?" Apakah kalian tidak mau untuk berbaiat kepada Rasulullah? Rasul mengingatkan kepada 9 orang atau 8 orang atau 7 orang ini untuk mereka berbaiat kepada Rasulullah. Maka Aus dan para sahabatnya mengatakan, "Qad baya'naka ya Rasulullah." Sungguh kami telah berbaiat kepada engkau wahai Rasulullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang perintahnya, dan para sahabat pun mengulang jawabannya. Kemudian hatta basatu aydiyahum. Kemudian 8 orang ini atau 7 orang ini atau 9 orang ini mereka menjulurkan tangan-tangan mereka, sembari mereka berkata, "Qad baya'naka ya Rasulullah, fa'ala ayyi syai'in nubayi'uk." Wahai Rasulullah, kami telah berbaiat kepada engkau, maka terhadap apakah lagi kami berbaiat kepada engkau? Maka Rasulullah mengatakan, "An ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus shalah wa tu'tuz zakah." Kalian berbaiat untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak melakukan kesyirikan kepada Allah sedikit pun. Untuk kalian menegakkan salat dan menunaikan zakat. Jadi para sahabat mereka telah berbaiat, diminta lagi oleh Rasulullah untuk berbaiat dalam perkara apa? Supaya mereka bertauhid kepada Allah dan menjaga tauhid mereka dan hati-hati terhadap kesyirikan. Dan ini termasuk dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam surat An-Nisa ayat 136. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi. Wahai orang-orang yang beriman. Yang diseru oleh Allah siapa? Orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian kepada Allah.
berimanlah kalian kepada Rasulullah. Yang dipanggil oleh Allah adalah orang-orang yang telah bertauhid, yang di dalam hatinya ada tauhid, yang telah mereka ikrarkan dengan lisan-lisan mereka dan telah mereka amalkan dengan anggota badan mereka. Allah Subhanahu wa taala perintahkan mereka, aminu, hendaklah kalian beriman. Artinya, ketika seseorang berusaha untuk senantiasa tetap di atas tauhid, untuk dia itu senantiasa berada di atas kalimat la ilaha illallah, maka hendaklah untuk senantiasa diingatkan dengan kalimat la ilaha illallah, diingatkan dengan pembahasan kalimat la ilaha illallah, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai dakwahnya dengan kalimat tauhid dan diakhiri dengan kalimat tauhid. Beliau memulai dakwahnya dengan mengatakan qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai orang-orang Quraisy, katakanlah kalimat la ilaha illallah, niscaya kalian akan selamat. Katakanlah kalimat la ilaha illallah, niscaya kalian akan berjaya. Ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, niscaya kalian akan menjadi penguasa. Itu di awal dakwahnya Rasul. Dan ketika di akhir hayatnya pun, di detik-detik nafas terakhir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun mengingatkan, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah berikan kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara karena mereka menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai apa? Tempat beribadah. Tempat mereka bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara dua kesempatan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisinya dengan tauhid. Sebagaimana yang tadi kita sebutkan dalam dua hadis tadi. Sebagaimana kita membahas ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berbincang dengan siapa? Mu'adz ibn Jabal. Mu'adz ibn Jabal adalah ulamanya para sahabat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada Mu'adz ibn Jabal hak Allah Subhanahu wa taala kepada atas hamba-hambanya dan hak hamba dari Allah Subhanahu wa taala apa saja? Yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak melakukan kesyirikan.